Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar suara Hira dimanapun berada, hari ini saya akan mengkaji, mencermati, dan menelaah tentang rivalitas Cina versus Amerika Serikat dalam perspektif geopolitik Kishore Mahbubani. Dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas dua kekuatan ekonomi dunia, yaitu Cina dan Amerika Serikat, terlihat semakin nyata. Tampak menegangkan saat Donald Trump berada di tampuk kekuasaan negeri Paman Sam pada periode 2016-2020 yang lalu. Prediksi Kishore Mahbubani, kontestasi pengaruh geopolitik kedua negara bisa berlangsung dalam 1 atau bahkan 2 dekade ke depan. Dan ini cukup menarik untuk kita cermati. Komunikasi politik antara Beijing, Washington saling bersahutan dengan tonasi yang cukup tinggi. Amerika Serikat tiada henti-hentinya terus melancarkan serangan terhadap Cina dengan nada perang, mulai dari perang mata uang, currency war, perang dagang, trade war, dan perang teknologi, technology war, dan seterusnya. Lebih dari itu, Amerika kerap menghembuskan isu-isu sensitif menyangkut kedaulatan dalam negeri Cina yang tentu tidak bisa diterima oleh Cina. Nah, pada akhirnya, siapakah yang akan menjadi pemenang dalam kontestasi pengaruh geopolitik tersebut? Apakah kontestasi tersebut akan berakhir pada konfrontasi atau justru kolaborasi? Nah, melalui buku Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy, Profesor Kishore Mahbubani, seorang diplomat senior yang pernah menjadi perutusan tetap Singapura di PBB dan seorang akademisi yang ikut mendirikan Lee Kuan Yew of Public Policy, di mana beliau juga banyak bergelut dengan isu-isu kebijakan luar negeri dan geopolitik, mencoba melakukan analisis mengenai kontestasi pengaruh geopolitik dua kekuatan ekonomi dunia, yaitu Cina versus Amerika Serikat, yang menurutnya semakin seru sejak era Presiden Donald Trump, di mana eskalasi ketegangan hubungan kedua negara pada periode tersebut berada dalam titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Profesor Mahbubani menyingkap ada 10 area, the Big Ten, pertanyaan yang bisa menjadi bahan pencermatan para analis kebijakan luar negeri, khususnya dalam melihat rivalitas dua negara, yaitu Cina dan Amerika Serikat saat ini. Di antara pertanyaan tersebut adalah, apakah Amerika tetap mempertahankan keunggulannya dalam sistem internasional atau akan meningkatkan mata pencaharian bagi 330 juta penduduknya? Apakah Amerika akan terus berinvestasi besar-besaran dalam anggaran pertahanannya atau harus mengurangi biaya pertahanan dan keterlibatannya dalam perang asing yang tentunya begitu mahal, ataukah akan berinvestasi untuk meningkatkan layanan sosial dan meremajakan infrastruktur nasionalnya? Apakah Amerika tahu dan mengerti betul tentang saingannya, yaitu Cina? Apakah Amerika Serikat membuat kesalahan persepsi ketika melihat dan memandang Partai Komunis Cina saat ini? Memang dalam Perang Dingin, pengeluaran besar Amerika Serikat untuk anggaran pertahanannya berhasil memaksa Uni Soviet runtuh. Tetapi apakah demikian menghadapi Cina? Kekuatan ekonomi Uni Soviet saat itu mungkin tidak sebanding dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat.
Tetapi kekuatan ekonomi Cina saat ini patut dikalkulasi dan perlu diperhitungkan dengan bijaksana. Maka Cina memetik pelajaran berharga dari runtuhnya Uni Soviet. Cina menahan pengeluaran pertahanannya sembari fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kebangkitan ekonomi Cina yang berpenduduk sekitar 1,4 miliar itu dengan segala kemajuannya mulai dari industri pertanian hingga industri pertahanan saat ini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Dan sudah jamak diketahui transformasi Cina dari negara miskin ke negara raksasa ekonomi dunia menjadi rival Amerika Serikat. Mengutip pendapat Jenderal Joseph Dunford, Kepala Staf Gabungan Komandan Korps Marinir Pasukan Bantuan Keamanan Amerika Serikat, bahwa Cina mungkin menjadi ancaman terbesar bagi bangsa kita sekitar tahun 2025, kata Joseph Dunford. Pada bagian berikutnya, Profesor Mahbubani melakukan kajian menarik tentang kesalahan-kesalahan strategis yang dibuat oleh kedua negara, baik Cina maupun Amerika Serikat. Di antara kesalahan tersebut, bahwa menurut Mahbubani, Cina telah memberi ruang kepada perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Boeing, General Motors, dan Ford memanfaatkan pasar besar big market Cina. Diketahui bahwa pendapatan Boeing dari pasar Cina mencapai 1,2 miliar US dollar pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 11,9 miliar pada tahun 2017. Bahkan Boeing memprediksikan pada tahun 2038 Cina membutuhkan setidaknya 7.690 pesawat komersial baru senilai 1,2 triliun US dollar. Tentunya ini akan memberi peluang dan kesempatan bagi lapangan pekerjaan baru bagi Amerika Serikat. Sebaliknya, pendekatan Presiden Donald Trump terhadap Cina justru memberi kesempatan Cina semakin besar. Dalam catatan Profesor Mahbubani, jika Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada periode 2020-2024, justru akan memperkecil posisi Amerika itu sendiri secara global dan memberi kesempatan kepada Cina untuk berperan lebih kuat di panggung internasional. Cina menyambut baik multilateralisme, sementara Amerika Serikat di masa Donald Trump lebih mengedepankan proteksionisme. Ia berpendapat bahwa Amerika Serikat mungkin lebih rentan daripada yang diperkirakan dalam kontestasi geopolitiknya dengan Cina. Dalam perspektif Mahbubani, Amerika Serikat akan sulit menembus kekuatan tembok ideologis yang dianut Cina, yaitu komunisme dan sosialisme. Karena komunisme atau sosialisme Cina lahir dari peradaban masyarakat Cina itu sendiri. Kemudian tumbuh dan berkembang dengan karakteristiknya sendiri, bukan berakar dari ideologi luar seperti Leninisme dan Marxisme. Maka dalam kontestasi geopolitik ini, ia menganjurkan secara jujur agar Amerika Serikat lebih mengenal dan memahami Cina. Karena citra Cina di dalam negeri Cina sendiri berbeda dengan citra Cina di luar Cina. Model sosialisme Cina tidak menutup investasi asing. Bahkan dengan model ekonomi yang terbuka, Cina membuka diri untuk investasi asing di beberapa sektor, termasuk dari perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat dan negara-negara aliansinya. Dalam menyikapi kekuatan Cina saat ini, Profesor Mahbubani menganjurkan agar Amerika Serikat lebih mengenali Cina dan memahami karakter Cina agar supaya dapat memenangi pertarungan dalam rivalitas kekuatan itu.
Mahbubani kemudian mengutip kata-kata Sun Tzu, salah seorang ahli strategi perang ternama Cina. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak akan perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda mengenal diri sendiri tetapi tidak mengenal musuh, untuk setiap kemenangan yang diperoleh Anda juga akan menderita kekalahan. Jika Anda tidak mengenal musuh atau tidak mengenal diri Anda sendiri, maka Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran. Nah, dalam penutup buku ini tampaknya Profesor Mahbubani tanpa menarik batas tendensi politis antara Beijing dan Washington, Mahbubani melakukan pendekatan komparatif dalam menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Setidaknya, perspektif Mahbubani tentang rivalitas Cina Amerika Serikat dalam buku ini akan menjauhkan konfrontasi yang berisiko tinggi. Buku ini menarik untuk dibaca karena ditulis oleh seorang profesor, seorang akademisi asal Asia yang sangat mengerti tentang isu-isu Asia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.